Daw maruka kami sa damo di video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama kita senantiasa bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat umur, nikmat kesempatan, nikmat kekuatan, nikmat kesehatan, yang mana dengan nikmat inilah Allah memberikan kita kesempatan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Karena boleh jadi ada di antara keluarga kita, kerabat kita, teman kita, tetangga kita yang tahun lalu Allah berikan kesempatan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tapi tidak mampu berjumpa di tahun ini. Dan ingat semua, boleh jadi tahun ini kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tapi tidak ada jaminan tahun depan kita masih berjumpa dengannya. Makanya kita senantiasa bersyukur dan berdoa kepada Allah supaya dipertemukan dengan momentum-momentum yang kita bisa memaksimalkan ibadah kepadanya. Salam serta salawat senantiasa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Beliau suri teladan bagi kita semua, contoh yang baik bagi kita semua. Dan sebuah kesyukuran menjadi umat Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dari Jalur Ibn Umar. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani di dalam kitabnya Shahihul Jami', nomor hadisnya 5693. Apa kata Nabi? Ma min ummatin illa wa'uha fil nari wa wa'uha fil jannah illa ummati fa inna ahlullaha fil jannah. Kata Nabi, tidak ada satu umat kecuali sebagian masuk surga, sebagian lain masuk neraka. Tetapi umatku, kata Nabi SAW, seluruhnya masuk surga. Kemudian kesyukuran yang kedua menjadi umat Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Buraidah. Hadis ini juga adalah hadis sahih dalam kitab Shahihul Jami' karya Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Nomor hadisnya 2526. Apa kata Nabi? Ahlul jannati 'ashruna wa mi'ati saffin. Famanuna minha min hadhihi ummati wa ba'una min sa'iril umam. Kata Nabi, penghuni surga itu jumlahnya 120 saf. Di antara 120 saf ini ternyata 80 saf dari umat Rasulullah Muhammad SAW dan 40 saf sisanya dari umat-umat terdahulu yang kemudian digabung-gabungkan. Jadi kalau kita berbicara skala mayoritas, maka mayoritas penghuni surga adalah umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi bersyukur kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita ini sudah masuk di 10 malam terakhir. Salah satu tanda yang bisa kita saksikan kalau mau lebaran, jamaah masjid berkurang. Ada kemajuan, Masya Allah. Karena terus terang masih ada memang sebagian masjid makin lama Ramadan makin habis jamaahnya. Terbalik. Harusnya itu kalau Ramadan sudah mau berakhir, maka jamaah masjid itu semakin banyak di masjid, jangan dibalik. Dan memang sebagian kita di masyarakat suka balik-balik. Contoh misalkan, ini maaf ya, apabila ada jenazah yang diantar, yang kita antar, kalau kita melihat kitab-kitab fikih jenazah, sunnahnya itu yang mengantar jenazah yang di depan, yang di belakang jenazahnya. Kecuali kata para ulama, bagi yang naik kendaraan, naik onta, naik mobil, naik motor. Nah, cuma kadang kita dibalik, yang bawa jenazah yang di depan, kitanya ikut di belakang. Nah, jadi mungkin bisa di antara kita kalau punya kitab-kitab fikih, coba dicek bagaimana sunnahnya mengantar jenazah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di 10 malam terakhir ini merupakan sebuah momentum. Kalau kita buka kitab-kitab tafsir, maka disinilah waktu dulunya diturunkan Al-Quran di 10 malam terakhir. Walaupun dalam riwayat lain Al-Quran itu diturunkan di malam 17 Ramadan, tapi pendapat lain Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu mulai malam 20 sampai malam terakhir bulan suci Ramadan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi usahakan di akhir-akhir Ramadan ini kita memaksimalkan ibadah kita kepada Allah. Termasuk dalam hal ini
memperbanyak bacaan Al-Quran. Tapi jangan hanya sebatas memperbanyak Al-Quran, bacaan Al-Quran. Kita kemudian mempelajarinya, memahaminya, mengenalnya, sehingga kita bisa menjadi seorang muslim yang kenal terhadap kitabnya. Jadi tidak hanya sekedar dibaca. Kalau saya tanya, apa pengertiannya Al-Quran? Selalu kita baca. Kalau saya tanya pengertiannya apa? Ada gerak. Al-Quran itu firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Berapa jumlah surahnya? 114 surah. Berapa jumlah juznya? 30 juz. Berapa jumlah ayatnya? 6.666. Saya coba membuka beberapa kitab-kitab tafsir. Ini memang pemahaman kita di masyarakat banyak, termasuk saya juga dulu memahaminya. Jadi ayat Al-Quran itu 6.666. Ketika saya coba membuka beberapa kitab tafsir, diantaranya tafsir At-Tabari, karya Ibnu Jarir At-Tabari, itu ada 26 jilid. Setiap jilid itu hampir 1000 halaman, bahkan ada yang lebih. Kemudian tafsir Imam Al-Qurtubi, tafsir Al-Munir, Ibnu Katsir. Ternyata tidak ada satupun kitab tafsir yang memberikan penjelasan bahwa ayat Al-Quran itu jumlahnya 6.666. Wallahu a'lam, boleh jadi penentuan jumlah ini untuk memudahkan kita mengingatnya. Tapi kalau kita merujuk ke kitab tafsir yang paling umum, tafsir Ibnu Katsir, itu tidak sampai 6.666, bahkan 6.300 tidak sampai. Ada yang mengatakan jumlah ayatnya, ini saya rangkum dari beberapa kitab tafsir, 6.204, lalu 6.214, lalu 6.219, lalu 6.225, 6.226, dan 6.236. Tidak sampai 6.300, apalagi 6.600. Wallahualam, mungkin ulama-ulama kita dulu berusaha memberikan kemudahan bagi kita. Tapi setelah saya cek di tafsir Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Al-Bisma, mungkin bisa kita cek juga, tidak sampai 6.666. Jumlah hurufnya hanya yang tahu. Nah, selalu kita baca. Tapi ada bagi kita sedikit mengenal tentang Al-Quran. Ternyata ketika saya buka kitab tafsir Ibnu Katsir, ada riwayat Al-Hajjaj pernah mengumpulkan para penghafal Al-Quran, para pembaca Al-Quran, para penulis Al-Quran. Lalu ditanyakan kepada mereka, wahai sekalian yang datang, berapa sebenarnya jumlah hurufnya Al-Quran? Maka sepakat orang-orang pada saat itu, dan ini menjadi pendapat yang masyhur, jumlah huruf Al-Quran yang kita baca, yang insya Allah kita khatamkan di bulan suci Ramadan ini, 340.740 huruf. Berapa? 340.740 huruf. Inilah pendapat yang masyhur tentang jumlah huruf yang ada di dalam Al-Quran. Jadi saya harapkan 340.740 huruf ini bisa kita selesaikan di bulan suci Ramadan. Betapa banyak kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan sia-siakan nih, karena yang namanya kesempatan boleh jadi tidak akan datang dua kali. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, momentum bulan suci Ramadan ini, karena kita sudah mau masuk di penghujung bulan suci Ramadan, harusnya kita sudah mampu mengasah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya kita mampu mencapai tingkatan-tingkatan iman yang ada. Kalau Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah Tuwaijiri di dalam kitabnya yang berjudul Al-Kamil, itu membagi iman ke dalam 4 tingkatan iman. Ada rasa iman, ada manis iman, ada hakikat iman, ada kesempurnaan iman. Nah, insya Allah kalau misalkan waktunya cukup, kita akan bahas keempatnya. Kalau tidak cukup, kita bahas sebagiannya. Ini berapa menit ceramah Ustaz? Sampai subuh. Sudah 8 menit, 17 menit, mudah-mudahan cukup. Tingkatan iman yang pertama, hadis Muslim nomor hadis 34. Apa kata Nabi? Zakatul amal iman, man rada billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rasanya iman itu akan terasa bagi orang-orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya, hanya kepada Allah yang menyembah, dan tidak ada sesembahan yang dia sembah selain Allah. Ada orang sholat di masjid, rajin baca Quran, rajin bersedekah, rajin berzikir, tapi ternyata ada sesembahan yang dia sembah selain Allah. Maaf, pergi ke kuburan bawa sesajen, pergi ke pohon bawa sesajen, pergi ke sungai bawa sesajen. Selain itu perbuatan bazir, ini termasuk perkara-perkara yang menyentuh lini akidah, dan orang ini bisa termasuk perbuatan syirik, mampu mempersekutukan Allah. Karena orang Arab jahiliyah dulu ketika ditanya man rabbuka, maka mereka menjawab Rabbi Allah. Jadi orang Arab sebelum Islam ada sudah mengenal Allah sebagai Tuhan. Tapi ketika ditanya kepada orang Arab dulunya, man ilahuka, siapa sesembahanmu, siapa yang engkau sembah, maka disebutlah Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan nama-nama berhala lainnya.
Maka kita tidak boleh membiasakan diri melakukan perkara-perkara walaupun kita menganggap Allah sebagai Tuhan, namun ternyata ada sesembahan lain yang kita sembah selain Allah. Kemudian yang kedua, rasanya iman ini akan terasa bagi orang-orang yang ridho menjadikan Islam sebagai agamanya, masuk ke dalam Islam secara totalitas, masuk ke dalam Islam secara kafah. Karena Islam ini merupakan agama yang sempurna dan paripurna. Saking sempurnanya Islam, silakan diperhatikan. Bangun tidur ada doanya kan? Ada kan? Setelah bangun tidur masuk ke dalam WC ada doanya? Ada adabnya. Keluar dari WC ada doanya? Adabnya? Sudah dari WC mau ke sarapan ada doanya? Adabnya. Bercermin berpakaian ada doanya? Naik ke kendaraan ada doanya? Sampai tidur kembali ada doa dan adabnya. Sempurna Islam. Mulai dari membangun rumah tangga sampai membangun negara, Islam punya aturannya. Dan kita harusnya di sini, di Sulawesi Selatan khususnya, harusnya mampu meningkatkan spirit beragama. Jangan mau dikalah sama orang-orang di Jawa. Kalau kita lihat orang di Jawa semangat beragamanya tinggi, bolehlah kita pelajari sejarah. Wajar saja mereka di sana semangat beragama, karena yang bawa di sana Islam adalah Wali Songo. Islam lebih dulu menyentuh tanah Jawa dibanding tanah Sulawesi Selatan. Kalau kita bandingkan sejarah Wali Songo dengan sejarah 3 datuk yang membawa Islam ke tanah Sulawesi Selatan, Datuk di Tiro, Datuk di Bandung, dan Datuk di Patimang, itu 1600-an. Tapi kalau kita cek sejarah yang lain, ini mungkin ada yang biasa di Jawa, bisa menjadi referensinya juga. Ada buku ini judulnya Andre Gurta. Yang kasih buku ini Kiai Haji Amir, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nrekang. Saya dikasih bukunya, saya coba periksa isinya. Ternyata ada hal yang membuat saya terheran-heran. Bapaknya Wali Songo pertama di tanah Jawa, Maulana Malik Ibrahim, ternyata makam ayahnya ada di Sulawesi Selatan, di Kabupaten Muajo, nama daerahnya Torosa. Dan ternyata bapaknya Maulana Malik Ibrahim yang makamnya ada di Torosa di Wajo sana, itu keturunan yang ke-20 dari Rasulullah Muhammad SAW. Sesebut nasabnya Maulana Husain Jumadil Kubra bin Ahmad Syekh Jalaluddin bin Abdullah Azman Khan bin Abdul Malik bin Ali Amin Faqih bin Muhammad Salih Mirbad bin Ali Khalil Qasam bin Ali Salih Baiti Jubair bin Muhammad Maula As-Soma'an bin Ali Al-Mutaqir bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Naqib bin Muhammad Al-Naqib bin Ali Al-Uwaidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin bin Husain Al-Syahid bin Fatimah Az-Zahra bin Rasulullah Muhammad SAW. Nasabnya ini ada di judul buku Andre Gurta, dan itu sudah mendapat legalitas dan diizinkan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan untuk disebarkan. Pengarangnya itu Dr. Muhammad Firdaus MA. Jadi harus mampu tingkatkan semangat beragama kita di Sulawesi Selatan. Karena apabila kita berbicara tentang sejarah, maka Islam di Sulawesi Selatan kaya juga akan sejarah. Kemudian untuk merasakan rasa iman, kata Nabi, mengakui menjadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasul utusan Allah. Gimana kita amalkan sunnah beliau? Ada orang kita lihat pakai celana cingkrang, kita lihat pakai jubah, kita lihat berjenggot. Jangan celai. Kalau kita tidak bisa menjadi orang yang mengamalkan sunnah, paling tidak jangan menjadi orang yang mencela sunnah. Dan kalau ada orang yang kemudian kita lihat mengamalkan sunnah dan ada perasaan ingin mencela, maka berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan saya seperti dia. Apabila hal-hal seperti ini sudah kita lakukan, niscaya kita telah sampai pada tingkatan iman yang pertama, yaitu rasa iman. 13 menit ini. Tingkatan iman yang kedua, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadis 16, Muslim nomor hadis 43. Apa kata Rasulullah? Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allah wa Rasuluhu habba ilaihi mimma siwahuma, wa yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah, wa yakrahu an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqzaba fin nar. Manisnya iman ini akan terasa bagi orang-orang yang ridho menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintainya, dan tidak ada cinta yang lebih besar di dalam dirinya melebihi cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Rasulullah. Maka tanamkan, hadirkan kecintaan yang luar biasa, cinta yang dahsyat kepada Allah dan Rasulullah. Kemudian yang kedua, mencintai seseorang yang tidak dicintai karena Allah. Bagaimana caranya? Ada orang yang kita lihat rajin sedekah, ada orang kita lihat rajin puasa, ada orang kita lihat rajin sholat. Maka tanamkan cinta kepadanya, kita bergaul dengannya, supaya kebiasaan-kebiasaan orang itu tertular kepada kita. Jadi seperti itu kita mencintai karena Allah. Kita cintai orang karena ketaatannya kepada Allah. Kemudian yang ketiga, untuk merasakan manis iman, membenci diri melakukan kemaksiatan sebagaimana bencinya dirinya dilemparkan ke dalam api neraka. Kalau benci
kita dilemparkan ke dalam api neraka, maka hadirkan kebencian itu saat ada satu saja maksud yang mau kita lakukan. Kalau seperti ini lagi, insya Allah kita telah sampai pada tingkatan iman yang kedua, yaitu manisnya iman. Lalu tingkatan iman yang ketiga, dalilnya itu Al-Quran surah Al-Anfal, surah ke-8 di dalam Al-Quran setelah surah Al-Araf sebelum surah At-Taubah atau surah Bara'ah, ayat 2 sampai 4. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Jadi orang beriman itu kalau dia dengar nama Allah bergetar hatinya, dia membaca ayat-ayat Allah atau diperdengarkan kepadanya ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya, sehingga saat ia membaca Al-Qur'an misalkan tidak mau berhenti bacanya. Dia mendengarkan Allah tidak mau bosan dengan apa yang dia dengar. Karena kenapa? Dia termasuk orang-orang yang beriman. Dan ternyata untuk menghadirkan keimanan seperti ini ada 2 tipsnya. Ayat ketiga, alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dirikan di salat dan perbanyak di sedekah. Apabila hal ini sudah kita lakukan, maka kata Allah, ulaika humul mu'minun haqqan. Mereka inilah orang-orang yang memiliki iman yang sebenar-benarnya iman. Jadi apabila kita bergetar hati, kita suka dibaca Quran dan tidak cepat bosan, niscaya kita telah sampai pada tingkatan iman yang ketiga, yaitu hakikat iman. Dan tingkatan iman yang keempat, menurut Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah Al-Tuwajiri, yaitu kesempurnaan iman. Dalilnya hadis riwayat Abu Daud, berada hadisnya Hasan. Jadi kalau kita belajar ilmu hadis, ada sahih, ada hasan, ada dhaif, ada mawdu'. Itu sederhananya seperti itu. Jadi derajat hadisnya Hasan, nomor hadisnya ini 4680. Apa kata Nabi? Man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmala iman. Siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, menerima dan menolak sesuatu karena Allah, maka sempurna keimanannya. Di antara orang-orang yang telah sempurna keimanannya kepada Allah, maka setiap gerak tangan, gerak kaki, apa yang ia pandang, apa yang ia dengar, termasuk kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya, semata-mata ia persembahkan karena Allah. Jadi kalau bergerak kaki, setiap aktivitas kita didasarkan karena Allah, maka kita telah mencapai tingkatan iman yang keempat, yaitu kesempurnaan iman. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah 17 menit. Jadi sebelum saya menutup ceramah pada malam hari ini, saya ingin menyampaikan 2 pesan kepada seluruh jemaah, termasuk kepada diri pribadi yang berbicara. Yang pertama, apabila jemaah di sini melihat kebaikan yang ada pada diri saya, maka saya memohon, saya berharap jadikan itu persaksian jemaah di hadapan Allah nantinya untuk saya. Ngerti? Kalau misalkan ada kebaikan yang kita lihat dari diri saya mohon jadikan itu persaksian Anda di hadapan Allah untuk saya. Begitu pula sebaliknya, kebaikan-kebaikan yang saya saksikan di hadapan saya pada malam hari ini, yang ada pada jemaah malam hari ini, niscaya insyaallah saya akan jadikan persaksian di hadapan Allah untuk seluruh jemaah juga. Karena kenapa? Ada kisah Rasulullah dengan sahabat sedang duduk, tiba-tiba ada jenazah yang lewat. Ketika jenazah ini lewat, Rasulullah berdiri, kemudian mengatakan wajib, wajib, wajib. Ada lagi jenazah yang lewat, Nabi katakan wajib, wajib, wajib. Sahabat heran, lalu bertanya, wahai Rasulullah, kenapa ada jenazah lewat kamu katakan wajib? Apa kata Nabi? Man asnaitum alaihi khairan wajibat lahul jannah, wa man asnaitum alaihi syarran wajibat lahun nar. Antum syuhada'ullahi fil ardh. Kalau ada jenazah yang lewat, kamu ceritakan baik-baiknya, ingat, ada jenazah lewat, kamu ceritakan baik-baiknya, wajib baginya surga. Tapi jika ada jenazah yang lewat, kamu ceritakan jelek-jeleknya, wajibat lahun nar, wajib baginya neraka. Dan di akhir hadis apa kata Nabi? Antum syuhada'ullahi fil ardh. Jadi saya berharap untuk seluruh jamaah, pada kita, siapa di depan, tak siapa di belakang, tak siapa di samping, tak saling bersaksi bahwa pada malam hari ini kita pernah duduk bersama dalam kebaikan. Ini pesan yang pertama. Pesan yang kedua, usahakan jemaah sekalian kita manfaatkan betul momentum Ramadan ini, jangan sia-siakan. Boleh jadi ada keperluan tak, ada hajat tak. Misalkan sudah lebaran mau ke kampung A, mau ke kampung B, namun ternyata di antara hajat-hajat itu, di antara keperluan-keperluan itu, ternyata di situ merupakan takdir terakhir kita. Karena saya pernah cek kitab Jami' At-Tirmidzi, dikatakan bahwa bunda mengabarkan kepada kami dari Muhammad, dari Sufyan, dari Abu Ishaq, dari Matar bin Ukamis, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza qadallahu li'abdin an yamuta bil ardi ja'ala lahu ilayhi hajatan." Jika Allah mentakdirkan kematian seorang hamba di suatu tempat, maka Allah akan menjadikan hamba itu memiliki keperluan, memiliki hajat untuk datang ke tempat tersebut.
Jadi boleh jadi di antara hajat-hajat kita ada hajat terakhir kita. Maka maksimalkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Mungkin ini saja. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaah, terutama kepada Ustaz Al-Sadi, guru kami. Semoga kita masih bisa bersilaturahim, kita masih bisa berjumpa, dan semoga perjumpaan kita pada malam hari ini menjadi persaksian sehingga bisa semua masuk surga insyaallah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.